Kita lanjut soal nomor 11. Untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 10 ada di video sebelumnya. Dan linknya ada di deskripsi video ini. Pertanyaan soal nomor 11. Volume gambar di samping adalah titik-titik-titik sentimeter pangkat 3. Adik-adik bisa dilihat di sini. Untuk bangun ruang nomor 11, ini adalah bangun ruang bola yang mempunyai jari-jari yaitu 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume. Langsung bisa kita tulis V sama dengan 4/3 dikali Pi dikalikan R pangkat 3. Langsung kita masukkan untuk angkanya yaitu 4/3 kita tulis kembali. Kemudian dikali Pi. Nilai Pi di sini Kak Evan memakai 3,14. Karena R-nya di sini 6 yang tidak bisa dibagi 7. Maka dari itu Kak Evan memilih nilai Pi 3,14. Kemudian kita kalikan dengan R pangkat 3. Berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Yaitu 6 dikali 6 dikali 6. Langsung kita hitung. Di sini 3 bisa kita coret dengan 6. 6 dibagi 3 yaitu 2. Kemudian kita kalikan 4 dikali 3,14. Caranya tinggal seperti ini. 4 kita kalikan dengan 4 terlebih dahulu, yaitu 16. Menyimpan 1, terus 4 kita kalikan dengan 1, yaitu 4 ditambah 1, 5. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3, yaitu 12. Nah, karena di sini belakang koma ada 2 angka yaitu 1 dan 4, maka dari itu kita kasih koma juga. Dan di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya 12,56. Kemudian kita kalikan dengan yang di belakangnya. 6 kalikan 6 yaitu 36. 36 kita kalikan dengan 2 yaitu hasilnya 72. Nah, setelah itu baru kita kalikan 12,56 dikalikan dengan 72. Hasilnya adalah 904,32 cm pangkat 3. Jawabannya ada di pilihan C. Berikutnya soal nomor 12. Luas permukaan bangun tersebut adalah A. 676 cm pangkat 2, B. 1676 cm kuadrat atau pangkat 2, C. 4056 cm pangkat 2, D. 17576 cm pangkat 2. Bisa dilihat adik-adik untuk bangun ruang nomor 12, ini adalah bangun ruang kubus. Dengan panjang sisi adalah 26 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Maka dari itu langsung kita tulis untuk rumusnya. Ada yang ingat rumusnya? Ya, LP sama dengan luas permukaan, yaitu 6 dikalikan S pangkat 2. Langsung kita masukkan angkanya, 6 ditulis kembali, dikalikan S pangkat 2. S ini sisi, berarti 26. Kita kalikan dengan 26 karena pangkat 2. Langsung kita hitung saja. 6 dikalikan 26 dikalikan 26, hasilnya adalah 4056 yang berada di pilihan jawaban C.
Soal nomor 13. Amati gambar di bawah ini. Pertanyaannya, volume gambar tersebut adalah titik-titik cm pangkat 3. A. 160, B. 256, C. 384, D. 416. Adik-adik, untuk bangun ruang yang ada pada nomor 13, ini merupakan bangun ruang gabungan. Artinya, ada dua bangun ruang. Yang pertama di sini ada bangun ruang balok. Dan yang kedua, ini ada bangun ruang prisma. Nah, untuk alas prisma sendiri, yaitu bentuknya segitiga. Dan di sini balok mempunyai panjang yaitu 8, kemudian lebar dari balok juga 8, dan tinggi balok yaitu 4 cm. Lalu kita lihat untuk prismanya. Di sini prisma memiliki tinggi yaitu 8. Tinggi prisma di sini adalah 8. Dari mana? Ini dia untuk tinggi prismanya. Oke, terus juga alas prisma yang berbentuk segitiga ini mempunyai tinggi yaitu 5 cm. 5 ini kita dapat dari 9, kita kurangi dengan 4 cm. Karena pada garis ini merupakan gabungan tinggi segitiga dan tinggi balok. Maka dari itu, untuk mencari tinggi alas atau tinggi segitiga dari alasnya prisma, 9 kita kurangi dengan 4, yaitu 5. Dan untuk panjang alas dari segitiga itu adalah 8 cm. Ketika sudah mengetahui semuanya, barulah kita menghitung untuk volumenya. Kita hitung terlebih dahulu volume dari balok. Rumusnya adalah P dikali L dikali T. Nah, P di sini untuk balok tadi mempunyai panjang 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian lebar balok di sini juga 8. Kita tulis di sini 8 dan tinggi balok yaitu 4 cm. Kita tulis juga. Setelah itu kita baru hitung 8 kita kalikan dengan 8 yaitu 64. Kemudian kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 4 kita kalikan dengan 4 yaitu 16. Masih menyimpan 1. 6 kita kalikan 4 yaitu 24. Ditambah 1 yaitu 25. Setelah kita mengetahui untuk volume balok, barulah kita menghitung untuk volume prisma. Nah, rumusnya adalah volume prisma sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, luas alas sendiri tadi untuk prismanya bentuknya adalah segitiga. Maka dari itu sama dengan luas alasnya, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Kemudian barulah kita kalikan dengan tinggi prisma. Kita masukkan untuk angkanya, setengah kita tulis kembali, kemudian dikalikan alas. Tadi untuk alasnya yaitu 8 cm, kita tulis di sini 8 cm. Kemudian dikalikan tinggi, yaitu tinggi segitiga. Tadi tinggi segitiga adalah 5. Kita tulis di sini 5 dan barulah kita kalikan dengan tinggi prisma yaitu 8 cm. Setelah itu baru kita hitung, 2 kita coret dengan 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 5 yaitu 20. 20 kita baru kalikan 8. 2 kalikan 8 yaitu 16. Masih ada 01 kita tambahkan di belakangnya.
Hasilnya adalah 160. Setelah ketemu volume prisma, barulah kita hitung volume gabungannya, yaitu untuk volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 256, kita tambahkan dengan 160. Hasilnya adalah 416. Nah, jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 14. Volume gambar tersebut adalah titik-titik sentimeter pangkat 3. A. 2156, B. 2112, C. 1848, D. 924. Adik-adik, untuk soal nomor 14, ini juga merupakan bangun ruang gabungan. Nah, di dalam gambar ada 2 bangun ruang. Yang pertama yaitu tabung, yang kedua yaitu kerucut. Untuk lebih jelasnya, Kak Evan akan memberikan satu gambaran agar adik-adik lebih paham dan lebih mudah dalam memahami. Ini dia. Nah, adik-adik bisa melihat untuk gambar yang Kak Evan sediakan. Di sini sudah dipisah antara tabung dan kerucut. Bisa dilihat untuk ukuran masing-masing. Tabung memiliki tinggi yaitu 12 cm. Kemudian untuk diameternya yaitu 14. Dan kerucut ini memiliki tinggi 6 cm ya. Didapat dari mana? Ini didapat dari 18, kita kurangkan dengan 12. Karena garis ini yaitu tinggi keseluruhan. Tinggi gabungan antara tinggi tabung dan tinggi kerucut. Oke? Dan untuk diameter dari kerucut sendiri juga 14. Bisa kita lihat untuk angka 14 pada di bawah ini merupakan diameter tabung dan diameter kerucut. Setelah mengetahui semuanya, barulah kita menghitung untuk volumenya. Kita hitung terlebih dahulu untuk volume tabung. Rumusnya yaitu V sama dengan PR kuadrat kita kalikan dengan tinggi tabung. Langsung kita masukkan untuk angka-angkanya. Pi, di sini Kak Evan memilih nilai Pi yaitu 22/7. Karena R, tabung, yaitu adalah 7. Bisa dibagi dengan 7. R7 didapat dari mana? Nah, di sini D-nya 14. Tinggal D kita bagikan dengan 2, yaitu 7. Merupakan jari-jari tabung. Setelah itu barulah kita kalikan dengan jari-jarinya. 7 terus dikalikan dengan 7 karena kuadrat. Dan kita kalikan dengan tinggi tabung, yaitu tadi adalah 12 cm. Setelah itu kita hitung 7 bisa kita coret dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 22 langsung kita kalikan dengan 7, yaitu 154. 154 kita kalikan dengan 12, hasilnya adalah 1848. Setelah kita menghitung volume tabung, maka selanjutnya kita menghitung volume kerucut. Untuk rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 kita kalikan dengan Pi dikalikan dengan R kuadrat kita kalikan dengan tinggi dari kerucut. Langsung kita masukkan untuk angkanya sama dengan 1/3 kita tulis kembali. Kemudian kita kalikan dengan Pi. Pi di sini Kak Evan juga
memilih nilainya yaitu 22/7 karena R-nya kerucut dengan R tabung adalah sama yaitu 7 karena di sini D-nya juga sama yaitu 14. Maka dari itu kita kalikan dengan 7 dikali dengan 7 karena kuadrat dan kita kalikan dengan tinggi kerucut yaitu 6. Di sini kita tulis 6. Kemudian kita hitung terlebih dahulu. Di sini 3 dengan 6 bisa kita coret. 6 dibagi 3 yaitu 2. Dan di sini 7. Kita coret dengan 7. 7 dibagi 7 yaitu 1. Nah, 22 kita kalikan dengan 7 yaitu 154. Kita kalikan dengan 2. 154 dikali 2 hasilnya 308. Setelah mengetahui kedua volumenya, langsung kita tambahkan untuk volume gabungan. Di sini tabung, volumenya adalah 1848 dan kerucut volumenya 308. Maka kita langsung tambahkan saja. 1848 ditambah 308 hasilnya adalah 2156. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor berikutnya, nomor 15. Luas alas pada gambar tersebut adalah titik-titik sentimeter pangkat 2. A. 12, B. 24, C. 48, D. 120. Adik-adik bisa dilihat untuk bangun ruangnya. Pada soal nomor 15, ini merupakan bangun ruang prisma segitiga. Nah, untuk yang ditanyakan adalah luas alas. Alasnya ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Untuk A, panjang alas dari segitiga yaitu 6 cm dan tinggi segitiga yaitu 8 cm. Yang ditanyakan luas alas, berarti langsung saja untuk rumusnya luas alas sama dengan setengah kita kalikan dengan alas kalikan dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya juga luas segitiga. Langsung kita masukkan setengah kita tulis kembali dikalikan alas tadi panjangnya adalah 6 dikalikan dengan tinggi segitiga yaitu 8. Langsung kita hitung 2 bisa kita coret dengan 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 dikalikan 8 yaitu 24. Jawabannya ada di pilihan B